Sudah sejahterakah masyarakat kita dengan sumber daya alam itu? Sudah makmurkah masyarakat kita? Bank Dunia melaporkan bahwa banyak di negara berkembang termasuk Indonesia, sekitar 1% populasi terkaya dapat menguasai lebih dari 50% total kekayaan nasional. Bukan kata saya, kata laporan Bank Dunia. Bayangkan, 1% dapat menguasai 50% lebih kekayaan nasional. Analogi yang sederhananya, satu orang makan sama makannya dengan 50 orang makan. Pertanyaannya, apa yang dimakan? Nasi sama nasi, ikan sama ikan, ayam sama ayam. Bedanya adalah tempat dan mereka memasaknya seperti apa. Yang kita biasa di warteg paling mahal makan 50.000, 100.000. Ini yang makan di hotel berbintang, sekali nyuap bisa 10 juta. Itu perbandingan dan ketimpangan yang amat luar biasa. Oleh karena itu, rakyat kemudian kita berbondong-bondong BLT, berbondong-bondong antri gas LPG dan seterusnya. Ini adalah fenomena sosial yang terjadi di kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ini terjadi? Kekayaan alam, potensi barokati minas sama'i wal ard, potensi yang ada di langit, yang ada di bumi sedemikian terbentang. Tidak sedikit para ekonom, para pejabat menyatakan kalau Indonesia diurus secara benar jauh lebih kaya dibanding Dubai, jauh lebih kaya dibanding negara-negara Timur Tengah. Tapi apa yang kita lakukan? Al-Quran sebutkan sendiri, walakin kazzabu. Kita mendustakan apa-apa perintah untuk amanu wattaqau. Kita mendustakan itu semua. Oleh karena itu, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Aku akan siksa mereka, aku timpakan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan. Bagaimana kita mendustakan itu? Kita mendustakan itu dengan wabahnya korupsi. Dari mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Menjadi guyonan di kita, korupsi itu trennya kayak buka takjil. Yang satu kasus nikel kalah lagi oleh Pertamina, tambah lagi dengan apa. Ini sungguh sesuatu yang menyedihkan bagi kita. Maka kita bersyukur kita punya Menteri Pertanian yang berani melawan itu semua, dan itu tidak mudah. Salah difitnah dia yang kena sendiri. Tapi dengan keberanian, keazaman dan keimanan, dia berani berantas. Implikasinya apa? Pupuk dicurangin. Dari hasil korupsi itu apa yang berdampak? Petani dirugikan tidak kurang dari 83 triliun. Dia berani hantam itu, dia berani lawan itu. Ini adalah suatu hal yang harus kita apresiasi dari menteri kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu melindungi dia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, kembali pada pertanyaan awal. Sejauh mana takwa itu berkaitan dengan kesejahteraan? Tadi sudah diuraikan bahwa kalau kalian sebuah negeri beriman dan bertakwa, maka keberkahan akan kami bukakan. Potensi keberkahan di republik ini terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kita kaya luar biasa. Tapi
sebagian besar pemimpin negeri ini kazzabu, mereka mendustakan dengan cara apa? Dengan cara melakukan hal yang koruptif. Hadirin ma'asyiral muslimin, kita dalam kesulitan, tapi janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan kasih jalan keluar. Dirasakan oleh semua kementerian efisiensi. Ini kan kita dalam kesulitan. Kita harus sampai ke Bandung dengan biaya misalnya dengan e-tol, kemudian bensin kurang lebih misalnya 300.000 begitu sampai ke Bandung, tapi yang dikasih 150.000. Tentu saja semua merasa kesulitan. Tapi jangan salah, kalau kita menjadi orang yang bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, Allah akan kasih jalan keluar bagi republik ini. Bukan hanya keluar dari persoalan-persoalan sulit, tapi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak pernah kita pikirkan, dari jalan yang tidak pernah kita duga-duga. Ini hebatnya menjadi orang yang bertakwa.